Jalan Sudirman Kota Bogor terpantau mengalami kemacetan saat unjuk rasa berlangsung oleh mahasiswa. Hari keempat puasa Ramadan, harga cabai di Pasar Jambu 2 tetap meningkat. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar hari ini? Senang sekali kami dapat menemani Anda kembali dalam program berita Inside News. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan menemani Anda siang hari ini. Bersama saya, Gatan Davanioka. Berikut adalah informasinya. Jalan Sudirman, Kota Bogor, terpantau mengalami kemacetan di sejumlah ruas jalan yang cukup mengular panjang saat aksi beberapa mahasiswa berlangsung. Saat ini terpantau Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, mengalami kemacetan dan kepadatan lalu lintas yang cukup parah. Kondisi ini terjadi akibat aksi mahasiswa Kota Bogor yang melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Dan saya di sini telah bersama satu mahasiswa dari Universitas Juanda dengan Kak Rachel Fauji. Mengapa kebijakan MBG sampai dilakukan aksi? Kebijakan MBG apa yang hingga melakukan aksi pada Jalan Sudirman ini? Mungkin karena anggaran MBG itu diambil dari anggaran pendidikan ya, menurut persepsi saya itu. Nah, untuk aparat kepolisian itu ada beritanya tentang siswa dipukul hingga meninggal gitu, mati gitu. Itu yang patut untuk kita aksikan gitu pada sore ini dan hari ini. Baik, jadi aksi tersebut dilakukan dari sudut pandang koreksi seperti tadi yang dijelaskan. Akibat kemacetan tersebut, petugas kepolisian turut membantu mengatur dan mengkondisikan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Sejumlah personel polisi disiagakan di beberapa titik, sementara petugas Dinas Perhubungan juga diterjunkan untuk memastikan kondisi jalan tetap aman dan kondusif. Sekarang saya, Arta, telah bersama salah satu pihak dari kepolisian, yaitu Bapak Ade. Dengan Bapak Ade, saya izin bertanya mengenai pertanyaan yang telah saya simpulkan, boleh? Boleh. Baik, dari aksi ini, apakah ditimbulkan kemacetan? Dan aksi ini dapat disimpulkan kondusif atau tidak, Pak? Untuk aksi ini tentunya akan berpengaruh terhadap situasi arus lalu lintas. Namun sepanjang sampai jam sekarang ini masih terukur, masih terkendali, arus lalin pun masih kedua arah jalan. Hingga saat ini, Jalan Jenderal Sudirman Bogor Kota dapat disimpulkan masih sangat padat atau macet, dikarenakan aksi juga masih belum selesai. Dari Jalan Jenderal Sudirman, saya, Arta, melaporkan kembali ke studio. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar meningkat. Peningkatan harga bahan pokok terpantau masih tinggi pada hari keempat bulan Ramadan. Salah satunya yaitu harga cabai rawit merah di Pasar Jambu 2, Kota Bogor yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Memasuki hari keempat bulan Ramadan, harga cabai di Pasar Jambu 2 Kota Bogor mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga terutama terjadi pada cabai rawit merah yang banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Kondisi ini mulai dirasakan oleh pedagang maupun pembeli di pasar tradisional tersebut. Para pedagang menyebut kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai dari petani berkurang, sementara itu permintaan masyarakat meningkat selama bulan Ramadan. Dengan Mas siapa? Mas Fikri. Dengan Mas Fikri. Oke, saya di sini izin bertanya mengenai kenaikan harga cabai. Apakah harga cabai di bulan Ramadan ini mengalami kenaikan? Ya, mengalami lah 30% mengalami kenaikan. Baik, 30% mengalami kenaikan. Ini difaktorkan dikarenakan harga cabai atau cabai yang susah dicari atau mengikuti pasar dari Jambu 2 tersendiri. Nah, barangnya susah, terus dari kemarin kan musim hujan, pementikannya kurang gitu. Jadi pasokan dari kebun ke pasar itu berkurang, makanya di situ harga langsung melonjak. Kenaikan harga ini membuat sebagian pembeli harus menyesuaikan pengeluaran mereka untuk kebutuhan dapur selama bulan Ramadan. Dengan Kak Lita dan Kak Dena. Baik, saya izin bertanya-tanya sebentar mengenai kenaikan harga cabai. Menurut kakak, kenaikan harga cabai di 2026 bulan Ramadan ini cukup signifikan atau tidak? Apa ada perbandingan di tahun sebelumnya?
Menurut aku sih setelah beli dan dihitung lumayan ya, apalagi rawit merah. Iya, lumayan kaget ternyata tinggi banget bedanya. Oh ternyata tinggi. Kalau misalkan boleh dikalkulasikan perbedaannya sekitar berapa kak? Sekitar di atas 5.000, 10.000-an deh. Oh dari harga biasanya. Kini sudah memasuki hari keempat bulan Ramadan pada pasar Jambu 2. Walaupun harga cabai naik, tetapi tidak mengurangi antusias para pembeli pada pasar Jambu 2. Saya Arta melaporkan pasar Jambu 2 Kota Bogor. Kembali ke studio. Cap Gomeh, hari perayaan Tahun Baru Imlek dalam tradisi masyarakat Tionghoa, digelar dengan meriah di kawasan Surya Kencana, Kota Bogor. Ribuan pengunjung memadati kawasan Surya Kencana untuk merayakan Bogor Street Festival Cap Gomeh yang digelar setiap tahunnya di Kota Bogor. Keramaian ini membawa berkah bagi para pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai makanan dan minuman kepada pengunjung festival. Tingginya jumlah pengunjung membuat penjualan pedagang kaki lima melonjak dari biasanya. Dengan Kak Hamidah di sini, saya Arta izin bertanya seputar Cap Gomeh ini ya kak, tentang penjualannya. Ada perbedaan nggak kak di hari pertama dan di puncak acaranya sekarang? Ada sih, kalau hari biasa mah kayak kurang kayak rame sih, alhamdulillah. Pas ada acara, alhamdulillah rame banget. Berarti di puncak acara ini lebih melonjak ya penjualannya? Iya, lebih melonjak. Berarti dapat disimpulkan penjualan yang terletak pada acara Cap Gomeh Surya Kencana Kota Bogor ini sangat amat berdampak bagi para UMKM. Para pedagang mengaku omset mereka meningkat dibandingkan hari biasa karena banyaknya pengunjung yang datang untuk menikmati suasana festival. Dengan Kak Hiski. Baik, dengan Kak Hiski, perkenalkan saya Arta izin menanyakan beberapa hal mengenai acara Cap Gomeh. Kak Hiski datang ke sini dengan siapa? Kebetulan tadi sama orang tua, sama keluarga. Sepanjang jalan jajanan ini, makanan apa saja yang sudah dibeli oleh Kak Hiski? Sebenarnya tadi cuman beli teh poci aja sih, baru beli teh poci. Kenapa Kak Hiski membeli teh poci? Karena tadi lumayan aus juga ya, dari rumah juga macet kesininya, terus ngelihat teh poci lagi rame juga dan tertarik untuk membeli. Baik, jadi dapat disimpulkan Kak Hiski membeli teh poci dikarenakan keramaian atau kepadatan pada UMKM teh poci tersebut. Saya Arta pada Surya Kencana, acara Cap Gomeh Kota Bogor melaporkan. Kembali ke studio. Pemirsa, setelah menyimak sejumlah informasi faktual dan terpercaya, kini kami akan mengajak Anda sejenak untuk melepas penat ke sebuah tempat yang berada di Dramaga, Kabupaten Bogor. Warung Tepi Danau merupakan salah satu pilihan yang cocok bagi masyarakat yang ingin bersantai sembari menikmati hidangan dengan latar pemandangan alam. Halo permisa, aku Arta. Sekarang aku udah di lokasi Warung Tepi Danau. Warung Tepi Danau itu salah satu restoran kulineran yang bisa ngeliatin view yang nggak biasanya. View-nya itu apa? Danau cantik yang terletak di Dramaga. Teman-teman mau lihat gak keseruan aku kuliner di Warung Tepi Danau? Buruan yuk, ikutin terus. Selain bisa memilih berbagai menu yang beragam, Warung Tepi Danau juga menyediakan beragam pilihan area tempat duduk, mulai dari lesehan hingga meja dan kursi yang langsung menghadap ke danau. Alhamdulillah udah azan. Nah, sekarang kita cobain kulineran dari Warung Tepi Danau Dramaga. Di sini, selama bulan Ramadan ini mereka nyediain complimentary berbentuk dengan kurma dan air mineral loh. Jadi kurang apa lagi? Buruan kalian kesini. Kita cobain dari kurmanya dulu. Kurmanya enak banget loh. Sekarang kita minum air putihnya ya. Menu yang aku pesen ini ada ayam goreng. Ini paket bukber yang disediain sama Warung Tepi Danau. Sekarang kita cobain. Warung Tepi Danau ini memang pilihan yang cocok untuk menjadi pilihan tempat bukber dengan teman maupun keluarga tersayang. Baik permisa, sekarang saya telah bersama owner Warung Tepi Danau yang terletak pada di Dramaga. Saya Arta,
ingin mewawancarai dan ingin mengetahui lebih dalam tentang warung tepi danau dengan Pak siapa? Dengan Ardi. Pak Ardi, salam kenal, saya Arta. Izin mewawancara ya Pak. Boleh, boleh. Mengenai warung tepi danau ini, kenapa Pak Ardi ini memilih konsep danau sebagai warkop atau warung makanan kuliner di Dramaga Pak? Oke, yang pasti kan kita kenapa buka di pinggir danau juga, lebih kayak mau nyari konsep yang berbeda aja sih sebenarnya. Baik, dari warung tepi danau ini kira-kira apa yang paling direkomendasikan dari Pak Ardi sendiri? Untuk makanannya? menunya, oke, yang pasti kalau kalian ke warung tepi danau itu wajib cobain menu bestseller kita, itu ada di Gurame Rica Rica. Itu ukurannya gede, sekitar 500 gram. Jadi bisa sharing 2-3 orang. Kemudian ada lagi sop iga, sop iga tepi danau namanya, sama nasi goreng tepi danau. Jadi untuk yang pertama kali worth it, cobain itu deh sebelum yang lain-lain ya. Iya. Kita unggul lah, kita berani pede, boleh bersaing dengan ya sekitaran sini. Terakhir, kesan pesan buat teman-teman permisa yang ada di rumah, buat yang mau datang ke warung tepi danau, kenapa sih Pak harus datang ke warung tepi danau? Oke, yang pasti buat kalian yang mau nyoba, yang belum pernah ke sini, itu wajib cobain sih. Kenapa? Karena di sini adalah konsep cafe yang unik. Jadi kalian bisa wisata kuliner, jadi menikmati view, kemudian bisa menikmati makanan yang enak, harga juga affordable. Jadi kalian mungkin biarpun jauh-jauh dari Jakarta, Bekasi, Tangerang segala macam, worth it banget untuk cobain ke sini. Jadi bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar kuliner, kalian bisa mendapatkan experience yang berbeda lah, dari sisi kuliner, dari sisi tempat, makanan, dan sisi pelayanan. Paling itu. Baik, sekarang aku, Arta, sudah bersama salah satu customer dari warung tepi danau Dramaga dengan Kak Nurul, dengan Kak Nurul. Perkenalkan, saya Arta. Kak Nurul datang ke sini sama siapa? sama tim rekomendasi laptop Bogor. Sini boleh tahu nggak Kak Nurul kesini udah berapa kali? Kalau kesini saya baru pertama kali sih. Baru pertama kali ya kesini karena Mau bukber sama teman-teman tim rekomendasi laptop. mau bukber sama teman-teman Kak Nurul ya. Kenapa kakak memilih tempat ini sebagai tempat bukber kakak? Ini tempatnya itu, terus pemandangannya apalagi tadi sunsetnya juga bagus banget gitu. Cahaya-cahaya. Berarti view ini juga cukup menjual ya kak. Terus kesan pesan kakak untuk warung tepi danau Dramaga ini? Ini kesan-kesannya buat makanannya itu enak, terus beragam juga. Tempatnya juga sejuk, enak gitu. Terus pemandangannya juga benar-benar kayak wah banget gitu. Baik. Berarti pemandangannya asri ya kak. Kalau dari kakak, tadi kakak pesan makanan apa di warung tepi danau? Ada banyak sih tadi. Ada ayam kremes, terus ada gurame asam manis, gurame bakar juga banyak gitu. Baik, terima kasih Kak Nurul atas kesan pesannya. Buat sobat warga, jangan lupa datang ke warung tepi danau Dramaga. Saya Arta melaporkan kembali ke studio. Terima kasih. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Inside News siang ini. Saksikan terus beragam informasi berita di Vokasi TV. Saya Gata Andavanyoka, pamit undur diri. Sampai jumpa.